Halo semua, perkenalkan nama saya Davina Andromeda dengan NPM 2401101010157, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan dari kelas Bela Negara G199 dengan dosen pengampu Prof. Samsul Huda. Jadi di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. Nah, yang pertama di sini tuh ada abstrak. Nah, bab ini itu menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, tetapi juga oleh karakter dan sikap dari warga negaranya itu sendiri. Nah, nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, disiplin, etos kerja, dan tanggung jawab memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Jadi melalui kajian yang sudah saya kaji, artikel ini menjelaskan bahwa internalisasi nilai bela negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan daya saing nasional, khususnya di kalangan generasi muda. Selanjutnya di sini tuh ada pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang tentang pentingnya bela negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakatnya itu sendiri sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Nah, bela negara dipahami secara luas itu bukan dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku ekonomi yang nasionalis, produktif, dan juga berintegritas. Nah, di pendahuluan ini juga menyoroti tentang berbagai tantangan yang dihadapi di Indonesia, seperti persaingan ekonomi global, perkembangan teknologi digital, dan penyebaran hoaks ekonomi, dan ketergantungan terhadap produk impor. Oleh karena itu, penguatan nilai bela negara melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda agar memiliki kesadaran nasional dan mampu bersaing secara global dan tetap berpihak kepada kepentingan ekonomi dan bangsa. Ini selanjutnya itu ada isi. Nah, di yang pertama itu ada penguatan literasi digital dan etika informasi. Nah, di subbab ini itu membahas literasi digital sebagai salah satu bentuk implementasi bela negara di era modern saat ini. Literasi digital itu berperan sangat penting dalam melawan hoaks, disinformasi, dan polarisasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Nah, mahasiswa khususnya dari bidang komunikasi dan ilmu sosial dapat berkontribusi secara aktif melalui program edukasi literasi media di lingkungan sekolah, komunitas, dan UMKM. Nah, upaya ini tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta sikap kritis sebagai wujud cinta tanah air. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada kontribusi teknologi, keamanan siber, dan infrastruktur digital. Nah, di subbab kedua ini dijelaskan peran mahasiswa dan akademisi di bidang teknologi informasi dalam memperkuat ketahanan digital nasional. Nah, kontribusi tersebut dapat berupa pengembangan sistem keamanan siber, perlindungan data, dan alat pendeteksi disinformasi. Nah, ketahanan digital menjadi bagian penting dari bela negara karena ancaman terhadap kedaulatan negara ini juga datang dari serangan siber. Nah, dengan memperkuat kapasitas teknologi dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing dan melindungi ekosistem negara digital nasional. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan yang adaptif. Nah, di subbab ketiga ini tuh menekankan tentang perlunya pembaruan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar sesuai dengan tantangan di era digital saat ini. Nah, materi pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengintegrasi literasi digital, etika bermedia sosial, dan nilai nasionalisme. Metode pembelajaran berbasis digital seperti video based on learning terbukti efektif dalam menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan yang adaptif diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang memiliki karakter nasionalis sekaligus kompeten dalam menghadapi tantangan ekonomi yang modern. Selanjutnya, yang keempat ada pengabdian masyarakat dan proyek multidisipliner. Nah, pada subbab keempat ini membahas pengabdian masyarakat sebagai bentuk nyata implementasi bela negara melalui kegiatan KKN, klinik digital, dan proyek multidisipliner
mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dimiliki untuk membantu masyarakat, seperti meningkatkan literasi digital di desa, membangun sistem informasi lokal, atau melakukan kampanye anti-hoax. Nah, pendekatan berbasis bukti membuat program pengabdian lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya di sini tuh ada penutup. Nah, di penutup ini itu menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam mengaktualisasikan nilai bela negara di era digital melalui keilmuan dan keterampilan yang sudah dimiliki dan dipelajari. Bela negara diwujudkan dalam bentuk kontribusi non-militer seperti literasi digital, keamanan siber, dan pengabdian masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, perguruan tinggi atau instansi perlu mendorong pendidikan kewarganegaraan yang adaptif, kolaboratif, dan kolaborasi lintas program studi, dan pengabdian berbasis bukti agar bela negara menjadi praktik yang nyata dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.